Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun motivasi menulis di dalam diri kita, terutama bagi penulis pemula. Ini menjadi penting untuk bisa ditingkatkan, untuk bisa dijaga, untuk bisa digali, untuk bisa dibangun dalam rangka untuk menghasilkan sebuah tulisan yang produktif. Tentunya membangun motivasi menulis itu harus dilakukan atau harus digali di dalam diri kita sendiri, sehingga muncul secara mandiri, kemudian akan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar atau dari motivasi dari luar diri kita sendiri. Oleh karena itu, ada 3 motivasi yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Semoga memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di pojok kanan ini untuk terus bisa mengikuti video-video saya. Membangun motivasi menulis atau bagaimana cara membangun motivasi di dalam menulis itu, saya ingin memberikan 3 motivasi yang harus diketahui oleh penulis, terutama penulis pemula, untuk meningkatkan motivasi menulisnya, untuk meningkatkan produktivitas menulisnya. Karena menulis itu juga harus memiliki aspek motivasi yang mendorong dia untuk terus bisa aktif menulis, untuk terus bisa powerful di dalam menulis. Karena kadangkala memang menulis itu juga membutuhkan motivasi atau dorongan dari luar atau dari dalam dirinya, sehingga penting untuk membangun motivasi ini. Karena dengan motivasi ini akan menciptakan stabilitas atau kekuatan di dalam diri untuk terus continue atau rutin di dalam menulis. Membangun motivasi menulis ini juga menjadi bagian yang harus dilekatkan dalam diri kita, tergantung dari kita berada di motivasi yang mana saat ini, sehingga nanti ini menjadi sebuah ritme yang akan mengikuti langkah kita di dalam melahirkan tulisan-tulisan itu sendiri. Yang pertama adalah motivasi pragmatis. Ini boleh disarankan dan menjadi pemicu utama atau menjadi tonggak dasar bagi penulis pemula untuk melahirkan sebuah karya tulis. Motivasi pragmatis ini adalah motivasi yang dibangun didasarkan dengan harapan yang akan diterima oleh kita setelah tulisan kita lahir atau selesai. Motivasi pragmatis ini adalah membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, meningkatkan prospek kita di dalam membangun sebuah potensi-potensi yang kita miliki. Jadi apa saja misalnya motivasi pragmatis ini? Motivasi pragmatis ini mungkin salah satu atau sebagian kecil akan di sini. Yang pertama adalah menulis misalnya untuk mendapatkan royalti. Ini juga disarankan atau menjadi sebuah langkah dasar penting untuk kita sebagai penulis pemula, untuk menjadi dorongan yang kuat untuk terus bisa melahirkan tulisan. Karena royalti ini juga adalah sebagai bagian dari bonus karya kita. Karena misalnya setiap tahun mendapatkan royalti 10 juta, itu kan tidak difikirkan, tidak ditunggu-tunggu tiba-tiba penerbit datang mentransfer atau tiba-tiba memberitahukan di WA atau di email
bahwa royalti sudah ditransfer dan seterusnya. Ini membangkitkan semangat kita atau mendorong kita untuk terus bisa menulis, karena pendapatan royalti ini memang tidak besar, tetapi minimal menjadikan itu sebuah langkah konkret kita. Oh, ternyata ketika saya menulis buku, kemudian diterima oleh penerbit mayor, kemudian diterbitkan, dan saya mendapatkan royalti. Dan royalti ini tiap tahun, bisa ada yang setiap tahun, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung dari perjanjian kerjasamanya. Tetapi kan ini ketika misalnya saya menulis satu buku, kemudian mendapatkan royalti sekitar misalnya 10 juta setiap tahun. Kalau 2 buku berarti kan 20 juta. Kalau 3 buku dan seterusnya kan tinggal dihitung. Ini kan menjadi motivasi sendiri bagi kita untuk terus bisa melahirkan karya buku. Apalagi misalnya kalau buku kita itu bestseller, 1 tahun misalnya terbit 3 kali. Ini kan menjadi luar biasa motivasi kita untuk terus bisa berkarya, melahirkan sebuah buku. Kemudian yang kedua, menulis untuk mendapatkan kum. Ini juga menjadi bagian dari motivasi yang perlu kita bangun, perlu kita lahirkan, karena dari kum ini menulis buku, kumnya kalau referensi itu 40, kalau buku ajar misalnya 20. Ini menjadi dorongan kita sebagai akademisi, terutama sebagai dosen, sebagai praktisi juga demikian, akan mendapatkan kum dari karya kita. Artinya ini adalah sebuah pencapaian yang memang menjadi hak kita untuk kita terima. Jadi kum ini lumrahnya memang berlaku untuk di kalangan yang memang diakui kumnya, walaupun dalam konteks kum ini ada perbedaan, misalnya antara reviewer dengan buku yang dinilai. Tapi kan dari kum ini sudah menjadi sebuah dorongan penting untuk teman-teman akademisi, terutama dosen pemula atau penulis pemula yang ingin menulis buku. Maka tanamkan misalnya untuk menulis buku itu misalnya untuk mendapatkan kum, sehingga ada target-target tertentu yang harus dilakukan. Karena di dalam peraturan itu juga ada ketentuan menulis buku, aspek etisnya misalnya 1 tahun 1 buku, atau menulis artikel di jurnal 1 tahun misalnya 2 artikel di jurnal. Nah, ini menjadi dorongan kita sehingga target-target itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang produktif, dengan menulis buku, menulis opini, menulis artikel ini. Yang ketiga, menulis untuk mendapatkan penghargaan. Menulis untuk mendapatkan penghargaan ini adalah baik penghargaan secara verbal ataupun penghargaan secara non-verbal. Penghargaan secara langsung atau tidak langsung ini juga menjadi bagian dari motivasi pragmatis. Ini juga menjadi penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita sebagai penulis pemula. Bagaimana kita misalnya menulis ingin dihargai, menulis ingin diakui, menulis ingin eksis misalnya. Itu juga menjadi bagian dari motivasi, sehingga dalam kurun waktu tertentu itu kita sudah bisa menghasilkan sebuah buku atau menghasilkan sebuah karya yang lain. Menulis untuk mendapatkan pengakuan ini juga perlu, karena penulis itu juga harus diakui sebagai penulis apa, menulis buku apa, menulis di bidang keilmuan apa, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh dirinya sendiri. Maka ini menjadi sesuatu yang lumrah untuk bisa kita lakukan, untuk mendapatkan pengakuan dari banyak orang bahwa saya adalah penulis buku di bidang administrasi publik, sehingga semua orang tahu tentang kepakaran saya, tentang keahlian saya, dan pemerintah pun mengakui itu sebagai bagian dari penghargaan, sebagai bagian dari kum, atau masyarakat luas misalnya mengakui bahwa buku saya itu diterima dengan baik. Kemudian menulis untuk mendapatkan pujian ini juga menjadi bagian yang masuk ke dalam hal motivasi pragmatis ini. Ingin dipuji oleh banyak orang, ingin dipuji oleh kolega, dan seterusnya. Kemudian menulis untuk mendapatkan poin-poin yang menjadi bagian dari kum misalnya, atau poin dari, kalau di
di lembaga publik itu misalnya ada poin-poin untuk misalnya poin-poin dari karya kita untuk kemudian itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah misalnya, dan lain-lain. Banyak yang mungkin bisa ditambahkan sendiri nanti berkaitan dengan motivasi pragmatis. Ini menjadi sebuah kewajaran di dalam konteks kita melahirkan atau meningkatkan motivasi menulis kita. Kalau misalnya membangunnya dari konteks pragmatis, maka ada kontrol-kontrol penting yang memang harus dilakukan di dalam melahirkan sebuah karya itu. Tidak kemudian misalnya orientasinya hanya royalti saja, atau misalnya orientasinya hanya hukum saja, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi kontrol, tetap ada kontrol dalam diri kita di dalam melahirkan karya dengan pendekatan motivasi. Jadi pendekatan motivasi pragmatis itu adalah menulis untuk mendapatkan sesuatu dari karya tulisnya. Itu adalah motivasi pragmatis. Jadi apa yang saya tulis itu ada feedback yang saya dapatkan dari karya saya, baik secara langsung atau tidak langsung, baik dari masyarakat luas, oleh diri saya sendiri, atau dari banyak orang. Kemudian yang kedua adalah motivasi idealis. Ini juga bisa dibangun oleh kita. Motivasi idealis itu motivasi yang lahir untuk menciptakan sebuah karya yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Ya, ciri motivasi idealis ini yang pertama adalah menulis untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas, yang baik, yang bagus. Jadi menulisnya memang fokus kepada tulisan yang ingin dihasilkan, sudah tidak memikirkan tentang royalti, tetapi bagaimana tulisan saya ini mampu bisa melahirkan sebuah tulisan yang baik, yang enak dibaca, yang memiliki banyak teori, yang dibangun didasarkan pada nilai-nilai akademik, yang dengan kalimat atau komunikasi yang ilmiah, dan seterusnya. Itu adalah tulisan-tulisan yang berkualitas, sistematis, sesuai dengan pedoman dan panduan penulisan. Kalau misalnya artikel ilmiah, sesuai dengan ketentuan dan syarat di dalam penulisan buku, kalau itu misalnya menulis buku, juga berkualitas. Kemudian yang kedua, menulis untuk membangun kompetensi. Jadi ya hanya menulis saja untuk meningkatkan kompetensi dirinya, untuk meningkatkan kepakarannya, untuk meningkatkan keilmuannya. Mau bukunya diterima oleh penerbit atau tidak, ia akan terbitkan sendiri selama buku itu memberikan value di dalam kepakaran atau kompetensi dirinya. Yang ketiga, menulis untuk membangun ilmu pengetahuan. Ia menulis, meneliti, misalnya menulis dan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan baru, menciptakan sebuah teori baru, menciptakan sebuah filosofi baru di dalam bidang ilmu pengetahuannya. Kemudian menulis untuk peradaban dunia, untuk berkontribusi kepada dunia, untuk berkontribusi kepada negara, untuk membangun sebuah menciptakan sebuah peradaban baru di dalam keilmuannya sendiri. Menulis untuk kebermanfaatan, untuk bermanfaat bagi banyak orang, untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada, untuk membangun kapasitas, untuk menciptakan sebuah ruang baru di dalam kehidupan masyarakat, untuk memberikan kemanfaatan bagi banyak orang, untuk memberikan kemanfaatan bagi ilmu pengetahuan, untuk memberikan kemanfaatan bagi peradaban dunia, untuk memberikan kemanfaatan bagi tulisan dan orang lain. Kemudian menulis untuk memberikan nilai kebergunaan atas semua yang ditulis itu. Ia berpikir tentang yang penting tulisan saya ini bisa berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi masyarakat, bagi banyak orang. Itu kebergunaannya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, bisa diaplikasikan oleh banyak orang,
bisa dimanfaatkan kepakaran kita atau tulisan kita, atau bisa dipakai oleh orang lain atas apa yang sudah kita hasilkan, dan seterusnya dan lain-lain. Silakan bisa ditambahkan sendiri berkaitan dengan motivasi idealis. Ini bisa dipakai, bisa dilakukan, bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan, bisa dibangun di dalam diri kita untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Kita pakar di mana? Maka motivasi yang harus kita bangun adalah misalnya bagaimana saya melahirkan sebuah teori baru di dalam tulisan saya. Bagaimana saya bisa melahirkan pandangan baru di dalam tulisan saya. Bagaimana misalnya saya meningkatkan kepakaran saya dengan karya saya yang saya hasilkan. Bagaimana saya bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik, yang bagus, sehingga menjadi sebuah contoh, bisa menjadi sebuah rujukan bagi banyak orang terhadap tulisan saya, dan seterusnya. Ini juga bisa dibangun. Maka motivasi idealis itu menulis dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan kompetensinya guna menyebarkan ilmu pengetahuan yang baik. Jadi motivasi idealis itu fokus kepada substansi tulisan, fokus kepada keilmuan, fokus kepada keahliannya, fokus kepada apa yang menjadi kekuatan dirinya, apa yang menjadi kepakaran dirinya, sehingga ia memfokus menulis menghasilkan sebuah karya-karya yang berkualitas. Dan yang ketiga, motivasi yang berada di antara keduanya, di tengah-tengah antara motivasi idealis dan motivasi pragmatis. Jadi motivasi ini bisa dibangun di antara kedua motivasi yang tadi saya sebutkan di atas. Kadang dominan di motivasi idealis, kadang dominan di motivasi pragmatis. Sehingga ini saya namakan dengan motivasi di tengah-tengah atau motivasi yang berada di antara kedua. Bisa dibangun dengan berprinsip kepada kedua hal tadi. Yang pertama, kadang pragmatis iya, kemudian idealis ya harus. Jadi membangun pragmatis iya, membangun motivasi idealis iya. Kadang ingin mendapatkan royalti, kadang ingin menciptakan sebuah tulisan yang bagus, tidak masalah. Ini juga bisa dibolehkan untuk mendorong kita melahirkan sebuah karya, untuk menciptakan sebuah istiqomah kita di dalam menulis, untuk menciptakan rangsangan yang baik terhadap tulisan-tulisan kita. Ini juga baik. Maka pragmatis kadang iya, idealis ya harus diikuti, sehingga keseimbangan antara keduanya juga bisa dijalankan. Bisa kadang dominasi di pragmatis, kadang dominasi di idealis. Kadang sejalan kedua-duanya. Saya pengen menulis untuk mendapatkan tetapi tulisan saya juga harus bagus, misalnya sesuai dengan bidang keilmuan saya, sesuai dengan bidang kepakaran saya. Itu seimbang antara nilai pragmatis, antara motivasi pragmatis dan motivasi idealis. Kemudian kadang pragmatis ya kadang idealis. Tadi saya sebutkan itu. Kadang tulisannya ya hanya untuk mengejar misalnya, karena persyaratan harus dipenuhi adalah dalam 1 tahun. Maka bagaimana dalam 1 tahun ini saya harus menghasilkan sebuah buku, sehingga ya ditulis saja, ditulis dengan target-target tertentu, harus menghasilkan 3 buku dalam 1 tahun. Berarti targetnya adalah setiap 4 bulan harus sudah diterbitkan bukunya. 4 bulan berikutnya harus terbit bukunya, 4 bulan berikutnya harus terbit buku. Atau berbarengan, ketiga-tiganya ini ditulis secara bersamaan dengan ritme waktu yang berbeda. Sehingga misalnya kalau hari ini nulis buku A, hari berikutnya nulis B, hari berikutnya nulis C, begitu seterusnya sampai 1 tahun itu terpenuhi. Ini juga bisa. Kadang pragmatis ya boleh saja, kita kadang karena kita sebagai manusia normal, kadang naik turun motivasi itu menjadi hal yang biasa.
termasuk bagi penulis-penulis yang sudah banyak bukunya, itu juga kadang motivasi itu kadang ya turun, kadang ya tinggi, kadang ya sedang, kadang ya tidak bisa menulis apa-apa. Itu manusiawi. Sebagai manusia kita kadang sampai kepada titik jenuh, sebagai manusia kita kadang ya sampai kadang ya apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya bangun. Jadi kadang pragmatis, kadang idealis ini menjadi sesuatu yang bisa kita bangun untuk menciptakan ritme penulisan kita yang baik. Yang terakhir adalah pada saat tertentu ia pragmatis, namun pada saat yang lain ia idealis. Pragmatis misalnya ketika dibutuhkan sebuah yang banyak, maka ia harus menulis dengan motivasi pragmatis. Atau kadang kalau sudah longgar misalnya ingin menciptakan sebuah kompetensi yang baik, ingin misalnya menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang baru, ingin menciptakan sebuah teori baru, maka ia menulis dengan konsep atau motivasi yang idealis. Bagaimana motivasi idealis tadi sudah disebutkan, maka ini juga menjadi bagian yang perlu untuk dibangun. Posisi kita tidak terlalu pragmatis, tidak idealis, atau tidak di tengah-tengah, menyesuaikan. Saat tertentu kita harus pragmatis misalnya karena kebutuhan kita, atau karena ada hal yang mendorong kita untuk harus pragmatis, atau di sisi lain atau di waktu yang lain kita harus idealis karena kebutuhan akan ilmu pengetahuan, kebutuhan akan kompetensi, kebutuhan akan kepakaran yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kontribusinya. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori di tengah antara pragmatis. Motivasi ini didasari oleh motivasi pragmatis untuk meningkatkan motivasi idealis. Ini juga perlu untuk dilakukan. Karena motivasi idealis itu bisa dibangun dengan motivasi pragmatis. Atau sebaliknya, membangun motivasi idealis untuk mendapatkan nilai pragmatis. Sehingga berada di tengah-tengah motivasi pragmatis dan idealis itu kita bisa melahirkan atau bisa membangkitkan motivasi di antara keduanya, baik itu motivasi pragmatis atau motivasi idealis. Atau kebalikannya, kita yang misalnya dibangun atas dasar motivasi idealis itu juga dapat meningkatkan atau mendapatkan motivasi pragmatis. Oke, terima kasih atas perhatiannya yang sudah nonton video tadi. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, semoga dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan kepada kita semua. Bagi yang belum bisa menulis, semoga bisa segera merealisasikan dengan membangun motivasi-motivasi yang sudah saya sebutkan tadi. Bagi yang sudah menulis, semoga terus bisa istiqomah dan menjaga nilai-nilai motivasinya untuk terus bisa secara kontinu menulis dan menghasilkan sebuah karya. Karena menulis itu adalah sebuah keterampilan yang harus terus dilakukan, harus terus dipraktekkan, dan harus terus dibangun dengan motivasi-motivasi yang menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menghasilkan sebuah produktivitas karya yang baik, berkualitas, dan bisa menjadi kemanfaatan bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.